Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dosen dari Institut Teknologi Sumatera khususnya pada jurusan Prodi Teknik Biosistem. Sebelumnya kenalin, nama saya Dwi Safitri dengan NIM 1203100003 dari kelas RA Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari gambar teknik, yaitu toleransi geometris. Nah, adapun toleransi geometris ini apa sih gitu kan? Toleransi geometri didefinisikan sebagai dalam proses pembuatan suatu produk atau benda kerja yang sangat teliti. Penyimpanan bentuk, posisi, tempat, dan penyimpanan putar terhadap suatu elemen geometri itu atau titik garis permukaan ataupun bidang tengah harus secara jelas dibatasi dengan nilai toleransi tertentu. Nah, toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi, tempat, dan penyimpanan putar terhadap suatu elemen geometris itu biasanya disebut sebagai toleransi geometris. Nah, itulah definisinya. Selanjutnya, adapun jenis-jenis karakteristik dan simbol-simbol pada toleransi geometris ini. Nah, untuk elemen dan toleransinya itu kan ada elemen tunggal atau yang berhubungan, terus ada elemen yang berhubungan. Nah, pada elemen tunggal dan elemen tunggal yang berhubungan itu ada bentuk. Sedangkan elemen yang berhubungan itu ada putar, posisi, dan orientasi. Nah, untuk elemen bentuk ini, toleransi bentuk, ada karakter yang dikontrol oleh toleransi seperti kelurusan, kedataran, kebulatan, ada kesilindrisan, ada profil garis, ada profil permukaan. Nah, begini simbol-simbolnya. Dengan kelurusan ya garis lurus, kedataran dengan trapesium, kebulatan dengan lingkaran, kesilindrisan itu dengan lingkaran dan garis miring 2 di kiri kanannya. Profil garis yaitu lengkungan ke arah bawah dan permukaan itu setengah lingkaran. Nah, untuk selanjutnya elemen dan toleransi yang berhubungan nih. Kan yang berhubungan ini ada 3 ya toleransi elemennya, yaitu orientasi, posisi, dan putar. Nah, pada orientasi ini ada kesejajaran, ketegaklurusan, dan kemiringan. Untuk simbolnya kesejajaran itu garis miring 2, ketegaklurusan itu garis terbalik, dan kemiringan itu sujud, kayak segitiga gitu. Ada posisi, yang untuk posisi itu ada posisi yang dimana lingkaran ada garis tambah tengahnya, ada konsentritas dan keselamatan sumbu, itu 2 lingkaran, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Terus ada kesimetrisan, itu garis tengahnya agak panjang, terus bawahnya sama dengan atas. Terus ada putar total, di mana untuk putar biasa itu ada garis panah aja, garis miring panah ke serong gitu. Terus sedangkan garis putar total itu U tapi serong gitu. Gimana ya? Ada panahnya gitu. Ini. Nah, selanjutnya setelah jenis dan karakteristik, ada pun ketentuan penulisan simbol. Nah, pada ketentuan penulisan simbol ini terbagi jadi 3, ada kotak toleransi, penunjukan elemen diberi toleransi, dan elemen dasar. Nah, tetapi pada penunjukan elemen diberi toleransi ini terbagi juga menjadi 3 lagi. Ada pada garis tepi, pada garis ukuran, dan garis sumbu.
Mungkin kita langsung saja ke kotak toleransi. Pada kotak toleransi apa sih gitu kan? Konsep dan definisinya. Nah, simbol toleransi dan persyaratannya itu ditulis dalam sebuah kotak toleransi yang dibagi menjadi 2 atau lebih. Nah, maksudnya ini ada 2. Yang A, kotak toleransinya 2. Kotak toleransi dengan elemen dasar itu ada 3. Kotak toleransi dengan elemen dasar lebih dari 1. Tuh 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Di mana simbol A ini, menunjukkan elemen dasar, dan angka yang di tengah ini 0,2 menunjukkan besaran toleransi. Dan garis miring ini yang ketiga paling ujung itu sifat toleransi. Seperti yang di sini, di A ini sifat toleransi dan hanya besaran toleransinya. Huruf elemen dasarnya tidak ada. Nah, dan di B ada, dan di C ini sifat toleransinya. Terus di sini ada besaran toleransi 0,1. Terus ada huruf elemen dasarnya itu ada A dan B. Oke, selanjutnya itu yang kedua kan, penunjukan elemen yang diberi toleransi. Di mana ini yang dibagi menjadi 3 tadi. Ada ini menunjukkan elemen diberi toleransi yang A, yang pada gambar A ini pada garis tepi dari elemen dan permukaan yang bersangkutan dari bersangkutan garis batas. Dan garis batas nih. Ini ukuran bagian dalam tidak boleh ditempelin. Bagian dalam ini tidak boleh ujung tanah panah. Jadi dari garis ke tanah panah itu harus kayak gini, nggak boleh ditempelin ataupun kelebihan gitu kan, ada selah gitu, nggak boleh. Harus pas banget di ujung, bersangkutan banget, bersangkutan gitu. Nah, sedangkan pada gambar B, pada gambar 12.4 ini menunjukkan elemen yang diberikan toleransi pada garis ukur. Ini kan garis tepi nih. Nah, yang B, yang kedua ini pada garis ukur. Nah, pada garis ukur ini ada sumbu. Pada garis ukur jika toleransi dimaksud untuk sumbu atau bidang tengah komponen. Jadi pada bidang tengah komponen. Nah, pada garis sumbu ini maksudnya garis ukur, dikasih garis ukur gitu. Nih, di sumbu pada garis ukurnya. Nah, terus yang ketiga nih, atau yang ke gambar 12.5, di mana garis ini pada garis sumbu. Yang ini kan pada garis ukur. Ini ada garis ukurnya kan, misal ada garis tarik panah, garis ukur, nah itu di panah tersebut. Sedangkan ini di garis sumbu, garis penghubung antara dua benda. Nih, gini panahnya. Nah, pada garis sumbu ini, jika toleransi diberikan untuk sumbu atau bidang tengah dari sebuah elemen yang mempunyai sumbu bidang tengah yang sama. Nah, ini maksudnya di bidang tengah yang sama kan di antara satu elemen ini di tengah-tengah itu garis sumbu, jadi panahnya itu pada garis sumbu tersebut. Nah, yang ketiga itu ada elemen dasar. Apa sih elemen dasar? Apa yang dimaksud dengan elemen dasar? Elemen dasar itu sebuah atau beberapa elemen yang dijadikan elemen dasar ditunjukkan dengan sebuah huruf besar, huruf A, B gitu kan, dalam kotak. Kotak ini dihubungkan dengan sebuah garis berujung pada suatu segitiga atas. Nih, segitiga atas. Ini elemen dasar maksudnya. Nah, pada gambar 12.6, penunjukan elemen-elemen dasar ini pada garis tepi elemen atau perpanjangan bisa juga, tapi harus berpisah dari garis ukur. Nah, harus pisah nih dengan garis ukur jika elemen dasar adalah garis atau permukaan itu. Gitu. Terus pada gambar yang 12.7, ini nih elemen dasarnya.
Nih segitiga ada huruf A gini kan. Nah, pada garis proyeksi dan tepat pada garis ukur. Jika elemen dasar adalah garis sumbu atau bidang tengah dari komponen tersebut. Nah, berarti maksudnya garis ukur ini kan gini, bidang tengah nih. Nah, itu pada garis proyeksi segitiga dan kotak elemen dasarnya, huruf besarnya itu di pertengahan. Nah, untuk yang gambar 12.8 menunjukkan sumbu dasar sebagai apa ya? Menunjukkan sumbu-sumbu sebagai dasar. Nah, pada garis sumbu atau bidang tengah dari sebuah elemen yang bersangkutan yang mempunyai sumbu atau bidang tengah yang sama. Mengapa hal ini hanya mungkin apabila sumbu atau bidang tengah tersebut dapat ditentukan dengan teliti yang cukup tinggi. Ketelitian maksudnya, dengan ketelitian cukup tinggi. Biasanya pada bidang-bidang yang rumit gitu, gambar-gambar elemen gambar tekniknya yang rumit, yang banyak ketelitian, yang biasanya alat kecil tapi kan banyak elemen-elemen dasarnya gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk, eee, materi toleransi geometris pada mata kuliah gambar teknik ini. Semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat dan bisa cepat dicerna gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.